Saya pengen banyak teman, boleh. Tapi yang harus banyak teman itu dikubur. Jangan sampai sibuk nyari teman di dunia, dikubur temannya yang ngaco-ngaco. Cari teman dikubur, pasti mati kita. Yang kedua, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Selama hidup ini kita diuji. Jadi ujian hidup itu sepanjang hidup. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi diuji terus. Dicaci ujian, dipuji ujian. Orang yang sebel ke kita ujian, orang yang sayang ke kita ujian. Sakit, sehat, lapang, sempit, mudah, susah, terus dinilai oleh Allah. Wa ilaina turja'un. Nanti udah mati semuanya akan dihitung, diberikan hasilnya. Jadi dunia ini ujian sepenuhnya. Tadi surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Terus yang sukses yang mana? Ali Imran 185. Ini harus ngerti sekali ya. Sama ayatnya, kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama yutawaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan di yaumal akhirlah, di hari kiamatlah sempurna balasannya. Jadi di dunia mah nggak usah heran, kita udah ngerjakan ini tetap dihina, ada yang jahat nggak ketangkep. Dunia emang begitu ya, nggak ada yang sempurna. Tapi nanti di yaumal kiamat sempurna hitungannya. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarra. Sekecil apapun ketemu. Sekecil apapun, walau sebesar zarah ketemu. Adil, nggak ada yang dikecewakan. Sip. Nah, yang sukses adalah waman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Mereka itulah yang sukses, yang beruntung. Jadi sukses itu tidak tersentuh api neraka, masuk surga, itu sukses. Jelas? Terus mau ngapain di dunia dipuji-puji, di akhirat direbus kan? Mau ngapain di dunia kita kaya raya, di akhirat dipanggang? Nauzubillah. Mendingan di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Nah, senyum. Halo, jelas tidak nih? Jadi nggak usah ngebanding-banding di dunia mah, biasa weh, semuanya ujian. Belum punya jodoh? Jawab, ujian. Bukan sudah, belum punya jodoh? Ujian. Sudah punya jodoh? Kenapa lebih keras? Kan? Karena lebih berat ujiannya. Belum punya anak? Sudah punya anak? Ya begitulah itu. Jadi jangan mengatakan, kok hidup saya tuh banyak ujian. Memang hidup ini ujian. Nah, siapa yang bakal lulus ini? Apakah mungkin di dunia bahagia dalam ujian? Mungkin. Surat An-Nahl 97 ya. Ini rumus-rumus ini harus dipahami sekali ya. Maaf bagi yang udah sering mendengarnya, mudah-mudahan makin pintar dan bisa mengamalkan. Apakah mungkin dalam ujian hidup ini kita bisa bahagia? Mungkin. Namanya hayatan thayyibah. Apa dalilnya? Apa kuncinya selama ujian hidup bahagia? Kuncinya cuma dua, yaitu iman dan amal soleh. Begitu. Apa dalilnya? An-Nahl 97. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan
thayyibah. Itu di dunia. Di akhirat kita akan mendapat yang lebih baik dari yang kita lakukan. Jadi kunci hidup sukses dunia akhirat itu cuma dua, iman dan amal soleh. Ulangi. Berarti kalau kurang bahagia artinya apa? Jawab. Kenapa sih pelan gitu jawabannya nggak mantep? Kalau kita kurang bahagia artinya apa? Kalau orang kuat iman bagaimana? Ini ya, kalau orang udah ajeg imannya, yakin ke Allah, apapun yang terjadi di sekelilingnya nih, di sekeliling kita, tenang weh, tenang, tenang. Ada Allah yang menguasai apapun, yang menentukan apapun. Makanya kalau udah kuat iman, apapun yang terjadi di sekelilingnya, tetap dia ajeg. Ada uang, tiada uang, dipuji, dicaci, diangkat, diturunkan, sehat, sakit, suasana mencekam, tetap ada Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bimat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Terus Al-Hadid ayat 4 bagaimana? Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Ada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakan aku adalah dekat. Allah maha dekat. Allah kabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepada Allah. Tinggal doa. Ini Allah maha menyaksikan, Allah maha dekat, Allah maha mengetahui. Kita tidak bisa lihat Allah, Allah pasti lihat kita. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali pasti ciptaan Allah, pasti. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta, pada diri kita, pada sekeliling kita, kecuali pasti milik Allah. Mau penjahat sekalipun, mau begal, mau orang-orang yang zalim, mau pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah, pasti dikuasai Allah. Jadi nggak ada cerita STI. Tahu STI? Bukan BSI, STI. Suami takut istri. Harusnya bagaimana? STA. Suami, bukan. SITA, suami istri takut Allah. Halo. Yang kedua apa? Amal soleh. Nggak ada cerita bahagia dengan maksiat, tidak ada. Tukang bohong bahagia tidak? Jawab. Pasti tidak bahagia. Koruptor bisa bahagia tidak? Rumahnya mewah, rumahnya megah, mobil mewah, harta melimpah. Koruptor bisa bahagia tidak? Mustahil bahagia. Mustahil. Kenapa? Bahagia itu di hati. Hati ini dibulak-balik oleh Allah. Dibikin stres saja. Dibikin sempit hatinya, udah pasti sengsara, pasti takut ketahuan. Ada lihat kotak P3K, hah, kotak KPK? Bukan Pak, itu P3K. Stres, tok tok tok, siapa tuh? Kami petugas P3K, disangka petugas KPK. Makanya lempeng-lempeng aja hidup mah, nggak usah ribet. Kenapa nggak usah ribet? Karena yang ngebagikan rezeki adalah Allah. Dengar kemarin ini dikirimin oleh Dudu ini dari DIF ya, sahabat yang tunanetra. Jadi ngirim tulisan, ada ibu-ibu tukang jualan makanan kecil, tidak banyak, untungnya dikit, tapi setiap adzan berkumandang, udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf ya para pembeli, maaf ya saya udah dipanggil bos, gitu jawabannya.
langsung tutup. Kalau ikut sholat bagus, tapi kalau mau nunggu silakan, kalau mau beli tempat lain monggo, pergi aja. Tutup, diamankan sholat, tunggu 15 menit katanya. Nanti jualan biasa, azan asar pergi lagi. Suatu saat ketika sedang kurang ramai ditanya oleh yang memperhatikan, ibu tuh kayak nggak takut miskin, orang lagi pada mau beli, ibu tinggalkan aja buat sholat. Gimana gitu bu? Loh, kan yang beli itu kurir, hanya pengantar rezeki dari bos. Masa saya dipanggil bos sibuk dengan kurir? Baru mikir ya, yang pembeli itu cuma nganterin apa yang bos kasihin buat kita. Nah sekarang bos manggil, maaf ya nyebut bos ini rada kurang sopan, tapi maha Tuhan saya manggil yang ngebagiin rezeki, ya udah saya tinggalin, dan tidak pernah kurang rezekinya. Makanya kalau mau sholat ada masalah misalkan, kalau tidak membuat uzur ya tinggalin aja, sholat dulu, karena yang bisa menyelesaikan masalah juga Allah. Rapat azan sholat, emang urusan bisa selesai dengan rapat? Tuh kan nggak jawab. Memangnya urusan pasti beres dengan sholat? Yang bikin otak ini siapa? Yang bisa membuat kita mikir siapa? Yang bisa ngegerakin orang siapa? Allah. Walaupun sholat serapat setakar kebek, di bangkrut mah bangkrut weh, ribet mah ribet. Kurang gimana negeri ini pada rapat, betul tidak? Bukan tidak boleh rapat, jangan sampai rapat mengganggu sholat, karena yang bisa menyelesaikan masalah itu Allah. Emang dengan rapat pasti selesai masalah? Enggak, kalau Allah tidak menghendaki. Yang menguasai urusan itu adalah Allah. Nah kalau iman kuat kayak gitu, APDN, tahu APDN? Akhwat dalam penantian nikah ya. Baru ngarang barusan, makanya mikir. Ada yang APDN, bukan STPDN, atau AI, akhwat ikhwan dalam penantian nikah. Banyak yang tambah umur tambah stres, disangkanya umur itu menghalangi takdir. Enggak, yakin saja, mau umur berapapun kalau Allah nakdirkan jodoh ya jodoh. Emang semua ikhwan milik siapa? Semua ikhwan milik Allah, semua akhwat milik Allah. Yang menanamkan cinta juga Allah, yang menakdirkan jodoh adalah Allah. Kalau Allah jodohkan, mau umur berapapun, mau kondisi apapun, jodoh pasti jodoh. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadli. Surat Yunus 107. Gitu. Makanya sibuklah sekarang mah jadi orang baik aja lah. Benar? Amal soleh yang paling utama apa? Zikrullah. Aneka bentuk. Ini kita lagi zikrullah nih, belajar sholat zikrullah, doa zikrullah, ngajak orang kepada kebaikan zikrullah. Udah niatnya karena Allah, dan yang dilakukan hanya yang Allah sukai, udah gitu aja, bahkan kemana-mana. Ini rambut kan sama-sama gundul, ya enggak? Apakah akan ketukar rezekinya? Jawab. Ini sebelahan agak nempel nih, ketukar enggak? Jodoh ketukar enggak? Ini misalkan ngedoa, kamu sana, ini situ,
Kenapa sih? Nanti doa saya bakal meleset ke kamu. Enggak mungkin, enggak mungkin. Enggak mungkin. Walaupun semua orang doa dengan penuh kekhusyuan dan begitu kayak di Multazam itu kan di depan Ka'bah tuh, waduh desek-desek doa. Ya enggak ada yang meleset. Jauh sebelum kita mengucapkan doa, Allah udah tahu apa yang mau kita ucapkan. Tenang saja. Itu iman namanya. Misalkan five angel, 5 akhwat penantian naksir ke seorang ikhwan. Ketukar tidak jodohnya? Jawab. Enggak. Kok ini 5 naksir sama 1 ikhwan? Gak enak ya, nggak dengar gitu ya. Yang bagus itu adalah ikhwan dulu. Ikhwan ditaksir oleh 5 akhwat. Sama aja bolak-balik katanya. Biarin dong Bu, nggak usah dipermasalahkan. Saya yang ceramah ya. Kira-kira dapat yang mana tuh? A, B, C, D. Bisa 5-5-nya nggak dapat ya nggak? Bisa dijodohkan sama yang nggak naksir, bisa. Terserah Allah aja. Karena nikah itu sebagai ujian dan ibadah, karunia. Kalau disyukuri bagus. Emang kalau udah nikah langsung bahagia? Jawab. Nah, belum tentu. Coba ikhwan, misal nikah dengan istri yang luar biasa cantik jelita, bahagia nggak? Oh, belum tentu ya nggak? Pasaran istri tinggi itu siapa? Si Mang suruh masuk katanya. Padahal kita yang nyari duit. Dahlah. Bahagia itu bukan karena rupa, bukan karena tahta, bukan karena harta, tapi karena iman yang kuat dan sibuk menjadikan aktivitasnya jadi amal soleh. Jadi kerja nih di BSI, perlu mikirin karir enggak? Ya, mau nyebut enggak, ada kepikiran ya enggak? Nyebut mikir takut ketahuan. Mulai sekarang enggak usah ribet. Enggak usah ribet. Emang waktu kecil kepikiran bakal kerja di kantor itu? Hah? Enggak kepikiran kan? Lah saya juga nggak kepikiran bakal jadi ceramah begini. Enggak tuh, nggak kebayang, nggak kepikiran. Tapi kalau udah takdirnya ada, jadi. Tapi apakah jadi penceramah yang diridhoi Allah atau tidak? Ah, itulah tugas saya sekarang. Tenang, ya.